Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin merenungkan tentang manusia yang lahir dari roh dan manusia yang lahir dari daging. Saya tergerak karena saya sendiri bertanya, kita ini sebetulnya makhluk jasmani yang mempunyai pengalaman rohani, atau kita ini makhluk rohani yang punya pengalaman jasmani? Dan saya merasa dua-duanya benar. Tergantung, bisa jadi kita ini adalah makhluk rohani yang punya pengalaman jasmani, tetapi bisa jadi juga kita makhluk jasmani yang mempunyai pengalaman rohani. Lalu apakah sama saja? Tentu tidak. Ada bedanya. Ini hanya sekedar, tetapi perbedaan ini bukan untuk menghakimi, tetapi sekedar untuk menilai diri. Seperti ada magic rule, ada penggaris ajaib antara 0 sampai 100. Kalau mendekati 100, berarti kita adalah makhluk rohani yang punya pengalaman jasmani. Kalau mendekati 0, berarti kita adalah makhluk jasmani yang punya pengalaman rohani. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah motivasinya yang menggerakkan, kemudian juga orientasinya, arahnya, dan kemudian sikapnya terhadap dunia, terhadap sesama, dan terhadap Tuhan. Dan buah-buahnya, itu yang membedakan. Nah, supaya jelas mari kita lihat perbedaannya. Lalu nanti kita bisa melihat kita ada di mana. Dan kemudian ini penting untuk pertumbuhan diri kita. Nah, saya akan menyebutnya manusia rohani dan manusia jasmani saja. Ya. Manusia rohani itu digerakkan oleh atau termotivasi oleh quality of life, kualitas hidup, nilai-nilai moral, dan digerakkan oleh kasih. Nah itu. Kalau manusia jasmani digerakkan oleh apa? Digerakkan oleh achievement, ya, sukses, kemudian akuisisi, makin mempunyai makin banyak, dan memperoleh dan mengumpulkan hal-hal duniawi dan materi. Itu yang menggerakkan. Apakah manusia rohani tidak juga seperti itu? Iya, tapi bukan itu yang menggerakkan pertama kali. Kalau toh dia sukses, kalau toh dia berhasil, itu bukan tujuan. Itu baru perantara, sarana, nanti dia bagikan itu untuk orang lain. Nah, lalu tujuannya apa? Tujuannya kalau manusia jasmani itu mengumpulkan banyak, statusnya meningkat di masyarakat, prestisnya makin tinggi. Karena itu penting pakai baju branded, tas yang bermerek mahal, tas elek tapi mahal itu. Nah, itu manusia jasmani. Tetapi kalau manusia rohani tidak. Tujuannya adalah perkembangan diri, pertumbuhan diri, dan pertumbuhan sesamanya. Karena itu, kalau manusia jasmani itu bersaing, kompetisi, siapa yang lebih hebat, kalau manusia rohani justru loving, mencintai, menolong, serving, supaya tumbuh bersama. Kalau perlu, saya tumbuhnya belakangan, yang lain bertumbuh dulu, dalam hidupnya, dalam kesejahteraannya, dalam sekolahnya, kita menolong, serving. Itu bedanya. Dan karena itu manusia jasmani itu penuh dengan kompetisi. Setting goals, merencanakan, kerja keras. Itu. Tidak jelek. Manusia rohani justru meditasi, refleksi, berpikir secara jernih, bertindak secara benar. Lebih menerima, lebih menghargai, respect. Itu yang prioritasnya. Dan memang ini sulit, karena ini berlaku
bukan sekedar bidangnya. Ada yang mengatakan, lah kalau begitu orang yang bisnis bukan makhluk rohani, Romo. Bukan masalah bisnis atau keagamaan. Bisa jadi juga lingkupnya keagamaan, aktif dalam keagamaan. Tetapi motivasinya tetap sama seperti manusiawi, motivasi jasmani, manusia jasmani. Pengen sukses di gereja, pengen hebat di gereja, pengen menonjol di lingkungan rohani, sama saja. Tetapi bisa juga di dalam dunia bisnis. Tetapi bisnis dengan motivasi ujungnya adalah supaya bisa menciptakan hidup lebih baik. Saya kagum sekali dengan penemu ekoenzim. Dia itu bisnis dalam arti meningkatkan, tujuannya meningkatkan kualitas udara, ozon supaya lebih bagus. Ilmu pengetahuan digunakan supaya kita bisa hidup lebih baik. Oh, itu dia. Jadi tidak tergantung bidangnya, karena ini yang menggerakkan, ini lebih rohani. Yang menggerakkan, yang memotivasi. Itu bedanya. Orientasinya juga beda. Manusia jasmani itu orientasinya hal-hal material, kepemilikan, status. Tapi manusia rohani orientasinya adalah peningkatan kualitas pribadi. Nilai-nilai moral, serving, loving, ya, mencintai, melayani. Tidak berarti harus kerja di gereja atau di masjid atau di vihara terus, bukan. Karena di gereja, di masjid, di vihara juga bisa digerakkan oleh motivasi jasmani. Karena ini masalah motivasi. Dan juga bukan berarti definitif. Kalau saya manusia rohani berarti manusia rohani terus, tidak. Yang terdahulu bisa menjadi yang terakhir. Yang terakhir bisa menjadi yang terdahulu. Ini dinamis sekali. Seperti magic rule, penggaris yang ajaib itu. Antara 0 dan 100. Kadang 80, kadang 40, kadang 60, kadang 20. Nah, bergerak terus, dinamis. Karena itu manusia rohani dan manusia jasmani ini bukan untuk menghakimi orang lain. Tetapi untuk melihat diri sendiri. Saya dalam perkembangan, dalam dinamika sedang berada di mana? Apakah saya lebih dominan? Nah, ini masalahnya. Dominan digerakkan oleh motivasi rohani atau motivasi jasmani. Ini masalah dominasinya. Lalu juga kelihatan dari buah-buahnya. Kalau kita digerakkan oleh motivasi-motivasi rohani, sebagai manusia rohani, biasanya buahnya adalah sukacita, damai sejahtera, kasih, pengampunan, persaudaraan, kekeluargaan gitu. Kalau yang buah dari yang manusia jasmani biasanya adalah fame, ya, terkenal, status, lalu kemudian kehebatan. Nah, itu dia. Wah, mobilnya hebat, bajunya bermerek, tasnya bermerek gitu. Apakah itu jelek? Tidak, saya tidak mau mengatakan baik atau buruk atau jelek. Itu penghakiman. Nah, itu adalah manusia jasmani. Kita tidak sedang mau menghakimi gaya hidup seseorang. Tidak. Tetapi sedang ingin melihat bahwa di dalam dunia ini ada dua jenis manusia. Yaitu manusia yang sadar bahwa dirinya adalah makhluk rohani yang mempunyai pengalaman jasmani. Sementara ada makhluk yang sadar bahwa dirinya adalah makhluk jasmani yang kadang-kadang punya pengalaman rohani. Nah, itu. Dan itu beda sekali. Memang di dunia yang sama, wujudnya juga sama, tetapi yang menggerakkan berbeda, orientasinya berbeda, tujuannya berbeda. Kalau manusia rohani itu tujuannya bukan sukses, bukan kaya, bukan punya status tinggi, bukan. Tetapi bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam kualitas pribadi, makin penuh hidupnya. Nah, itu bedanya. Apakah manusia rohani pasti miskin? Tidak juga, tidak ada hubungannya. Tetapi yang menggerakkan, yang memotivasi itu beda, orientasinya beda. Memang seringkali justru orang-orang yang sudah merasa cukup,
justru kemudian fokus pada pertumbuhan pribadi. Nah, menjadi manusia rohani yang mempunyai pengalaman duniawi memang tidak mudah, karena kita berada di dunia tetapi bukan berasal dari dunia. Itu dalam Injil Yohanes, Yesus mengatakan, "Aku dari atas, bukan dari dunia ini. Dan aku telah memilih mereka dari dunia. Karena itu dunia tidak mengenal mereka. Dunia membenci mereka. Karena mereka berada di dunia, tetapi bukan dari dunia. Karena aku sudah memilihnya dari dunia ini." Dan kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya, "Aku tidak mau supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tidak. Tetapi lindungilah mereka, karena mereka bukan dari dunia, tetapi masih ada di dunia." Itu maksudnya, manusia rohani yang mempunyai pengalaman jasmani. Dua-duanya benar, karena seringkali kita manusia rohani yang punya pengalaman jasmani, tapi kemudian juga merosot turun kita menjadi manusia jasmani yang mempunyai pengalaman rohani. Lebih dominan jasmaninya, sering. Dan itu dinamis, maju dan mundur. Magic rule itu tadi. Maka kita justru melihat hal ini dan kemudian bisa bercermin. Supaya motivasi kita tepat dan benar. Orientasi kita juga benar. Buah-buahnya juga buah-buah roh. Maka di dalam kitab suci disebut ada manusia yang lahir dari roh dan manusia yang lahir dari daging. Nah, kita ada di mana? Kita yang tahu, dan kemudian kita yang berusaha. Kita mau pilih yang mana? Terserah. Anda yakin yang mana? Kalau Anda yakin adalah manusia spiritual yang mempunyai pengalaman jasmani, Anda akan digerakkan oleh kasih. Termotivasi untuk pertumbuhan pribadi. Termotivasi untuk meningkatkan kualitas hidup sesama. Menciptakan kehidupan yang lebih baik. Tapi kalau Anda manusia jasmani, Anda termotivasi untuk mendapatkan banyak hal. Bersaing. Supaya makin hebat. Waduh, itu. Sementara kalau Kristus justru tidak makin hebat. Bahkan jalannya turun. Nah, itu bedanya. Manusia rohani itu jalannya turun. Manusia jasmani itu jalannya naik. Itu bedanya. Jalan turun itu seperti Kristus. Meskipun berwujud Allah, dia tidak menganggap kesetaraannya sebagai milik pribadi. Dia turun jadi manusia, lalu turun lagi jadi hamba, lalu turun lagi jadi korban. Murid-muridnya juga dia diminta seperti itu. Barang siapa ingin menjadi muridku, dia harus menyangkal diri. Loh, turun itu. Memikul salib, turun lagi jadi korban, lalu mengikuti Yesus. Ya sudah. Itu perjalanannya turun. Tapi manusia jasmani hebat, sukses, number one, top. Nah, naik jalannya. Nomor 1, terhormat, hebat. Menurut mata dunia. Nah, itu bedanya. Mempunyai banyak. Maka konsep sukses manusia duniawi dan manusia rohani itu beda. Konsep suksesnya manusia jasmani adalah kaya, terkenal, hebat. Nah, itu konsepnya, itu sukses itu. Manusia rohani beda lagi konsepnya. Dia bisa hidup dalam kedamaian, inner peace. Berelasi baik dengan sesama, alam, dan Tuhan. Nah, itu dia. Itu beda sekali sukses itu. Bisa mengampuni, bisa menerima sesama kita. Kalau manusia jasmani itu cara mencapainya dengan kerja keras, bersaing. Kalau perlu gontok-gontokan, kalau perlu memanipulasi. Nah, baik positif maupun negatif. Kalau manusia rohani tidak. Memberdayakan orang lain, meningkatkan kualitas pribadi, lebih sabar, lebih mampu mencintai, lebih mampu mengampuni. Nah, inner peace. Itu dia, meditasi, refleksi. Nah, itu beda. Karena itu kita diminta untuk bercermin. Apakah kita sungguh-sungguh manusia rohani yang bukan dari dunia ini, karena sudah dipilih oleh Kristus dari dunia, tetapi masih tetap di dunia? Atau kita manusia duniawi, keturunan daging, yang tidak pernah cocok dengan manusia rohani? Kita sendiri yang bisa menilai.
bukan untuk menilai orang lain. Wah, dia ini masih duniawi, saya sudah rohani. Oh, bukan itu maksudnya. Justru manusia rohani tidak melihat itu, tetapi berusaha mengembangkan sesamanya. Sungguh-sungguh berusaha supaya orang lain bertumbuh, baik dalam hidup jasmani, rohani, maupun hidup sosialnya. Karena memang kita sudah dipilih oleh Allah, oleh Kristus sendiri. Dipilih dari dunia ini, tetapi tetap berada di dunia ini. Dan jangan khawatir, meskipun kita bukan dari dunia dan tetap ada di dunia, Tuhan Yesus sudah mendoakan kita supaya Bapa menjaga dan melindungi kita. Yang penting kita berusaha supaya termotivasi oleh kasih, nilai-nilai, moral values, pertumbuhan rohani, dan kebaikan bersama. Nah, itu yang penting. Sehingga buah-buahnya adalah damai sejahtera, sukacita, persaudaraan, cinta kasih, buah-buah roh. Karena kita adalah anak-anak yang lahir dari roh, bukan anak-anak yang lahir dari daging. Dan itu berlaku untuk di semua bidang, baik dalam hidup biasa sehari-hari maupun dalam hidup keagamaan. Sehingga kita sungguh-sungguh membawa cahaya, kebaikan, kebenaran, kasih, pengampunan, dan membawa Tuhan sendiri. Disitulah kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus sendiri. Dan kita bisa. Dan dalam berusaha untuk menjadi lebih rohani itu, kita tetap ingat bahwa kita harus handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.